Dingin ah. Dingin. Iyalah. Dingin. Sebenarnya ini kantor. Itu lagi tuh motor. Ya kita masuk iya lewat. Iklan udah masuk. Baris. Tes satu. Halo. Baris. Arahnya dong. Kumpul. Coba tes. Mau pakai EU. Gak usah pakai EU. Nah, pintu baik. Nah, selamat pagi. Terima kasih Bapak Satpol PP, polisi telah hadir untuk mengamankan aksi hari ini. Jadi tujuan masyarakat datang hari ini ada beberapa persoalan yang hari ini belum selesai. Terima kasih juga kepolisian yang tersebut telah menyatukan kekuatan petani-petani yang ada di sini. Ya. Terima kasih juga atas panggilan yang disebarkan oleh anggota kepolisian untuk memanggili petani-petani yang ada di PT Lestari Jaya. Ada beberapa surat panggilan yang hari ini disampaikan.
Kemudian ini kan jaringan petani bersatu. Artinya ada beberapa elemen petani, baik itu di Desa Payungan dan sekitarnya yang tergabung dalam aksi hari ini, juga dari Walhi Jambi. Ada beberapa hal yang akan disampaikan dan menjadi aspirasi masyarakat yang tergabung dalam jaringan petani bersatu Tebo. Yang pertama itu terkait intimidasi dan kriminalisasi terhadap petani yang hari ini mengelola lahan-lahan yang diklaim sebagai kawasan hutan, dan hari ini juga tidak kami dapatkan berita acara tata batas ataupun penumbuhan kawasan yang sudah dikelola itu sebagai kawasan hutan. Masyarakat sudah berusaha untuk meminta kepada instansi terkait, tapi yang ada hanya janji-janji dan cerita omong kosong belaka. Betul nggak lo? Satu lagi, hari ini juga kami meminta rekomendasi dari Bupati, karena Bupati lah pejabat yang mengeluarkan atau menerbitkan rekomendasi izin-izin yang ada di Tebo ini. Bupati! Jadi ketika Rajo ini merestui apa yang jadi tuntutan kita, maka itu baru benar-benar Rajo. Kira? Itu hari ini ada beberapa perwakilan. Mungkin setelah saya buka ini silakan menyampaikan aspirasi ya. Tetap tenang, masker dipakai. Kita udah tahu karena zaman ini penyakitnya udah nampak. Kalau nampak enak. Kemudian ada hand sanitizer yang sudah disiapkan. Setelah aksi ini bisa semprot-semprot badan. Kemudian tetap patuhi dan jangan sampai terpancing, jangan sampai terprovokasi. Nanti kalau terprovokasi lain cerita, hilang kasus sana, jadinya pidana, penjara gitu. Tahan nanti, tahan. Karena beberapa tahun ini masih tahan. Ini kita, kita nak minta Rajo gitu keluarkan rekomendasi terkait pencabutan izin, pengurangan izin, dan penetapan perda masyarakat padat. Pakai dulu. Silakan perwakilan untuk menyampaikan aspirasi. Silakan. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suparno sebagai perwakilan daripada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi daripada masyarakat. Juga di sini saya singgung sedikit mengenai masalah pihak dari KPH ya. Sudah mengintimidasi terhadap kita sebagai masyarakat. Itu kejadian pada tanggal 16 Februari tahun 2020. Saya minta kepada saudara Kristopan untuk mempertanggungjawabkan bahasa yang sudah dilontarkan kepada kita masyarakat Desa Pemayongan. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya kita sebagai masyarakat Desa Pemayongan makar. Kami sebagai masyarakat Desa Pemayongan untuk menindaklanjuti dan ambil kebijaksanaan secara hukum terhadap saudara Kristopan. Cabut jabatannya. Jadi saya sebagai perwakilan daripada masyarakat menyampaikan tuntutan daripada warga kita terhadap saudara Kristopan. Bahasa makar yang sudah dilontarkan terhadap kita itu merupakan suatu bahasa yang sangat kejam terhadap kita. Yang jelas kita sebagai bangsa Indonesia, juga kita sebagai rakyat yang selama ini tertindas, terjajah hukum dan hak asasinya. Jadi maka itu saya minta kebijakan daripada pemerintah untuk menindaklanjuti oknum-oknum yang terkait dalam hal ini, lebih-lebih masyarakat yang selama ini tertindas. Dan saya juga tujukan kepada perusahaan PT ABT, saya minta kepada Bupati untuk mencabut izin yang sudah diterbitkan di Desa Pemayongan, karena tidak pernah melibatkan kita sebagai masyarakat, lebih-lebih daripada kepala desa. Sebelumnya tidak pernah ada sosialisasi awal terhadap kita sebagai masyarakat. Jadi saya meminta kebijakan daripada pemerintah. Kalau seandainya ini tidak akan dilaksanakan tuntutan daripada kita masyarakat, mungkin kami akan tetap di sini.
menyambung hidup. Bukan kita berinvestasi sifatnya di sini. Kita cuma menyambung hidup. Pikirkan kepada kita di sini, khususnya pemerintahan Desa Pemoyangan. Berapa ribu jiwa manusia yang akan terlantar. Jadi saya meminta, dan ini mungkin ya akan kita naikkan apabila tidak ada pertanggungjawaban terhadap saudara Kristopan. Saya meminta keadilan secara hukum yang ada di NKRI ini. Eno Indonesia! Sudah, itu dari Pak Parno, silakan. Pak. Sambil menambahi pembicaraan Bapak kami ini, Eno petani! PT ABT itu dilarang masyarakat nanam padi. Betul! PT ABT itu masyarakat dilarang menanam padi. Jadi kenapa? Mungkin sekali kok dilarang nanam padi, Bapak sebagai petani, bagaimana perasaan Bapak? Kamu si petani makan batu! Lihat dulu. Bapak saya mengatakan bahwasanya waktu jalan Jepang sampai itu begitu sakit. Kami masyarakat juga udah dijajah oleh PT ABT. Bapak lah dulu. Saya katakan tuh, dilihat dulu film perang itu dulu. Penjajahan dulu. Baru kalian melihat. Jepang sama kedua, kenapa kami nanam sawit dibilang memperkaya sendiri? Ya, tapi kalau orang luar negara luar itu kenapa nggak dikatakan untuk memperkaya sendiri negara yang lain? Itu masalahnya semakin panjang, semakin sepanjang masalahnya masyarakat dengan ABT. Terima kasih. Siang kan? Oke. Jackson dulu. Halo. Luruskan, mundur. Masih semangat? Hidup, ayo! Hidup putih! Hidup putih! Kita masih tunggu beberapa orang perwakilan lagi untuk orasi di Hidup sini. Raja Kaum Petani! Jangan sampai tertindas! Oke, silakan. Kita Perwakilan lagi. Silakan perwakilan yang mau orasi. Silakan. Hidup! Sampaikan apa yang jadi aspirasi kalian. Silakan. Ibu-ibu, silakan Bu. Silakan ibu-ibu! Hilangkan saja. Apa yang terjadi bilangnya? Ibu. Perwakilan ibu-ibu. Hidup petani bilang! Ini ada ibu-ibu nih. Hidup petani! Silakan. Bapak Bupati, kami hormati. Kami di sini Pak dari Sungai Salak, Kabupaten Tebo. Petani hidup! Karena kami di sana terus terintimidasi Pak. Ketua kami, sekretaris kami semua di sana masyarakat yang ada diintimidasi oleh PT yang ada Pak. Jadi kami mohon Pak, sebagai hak warga negara Indonesia. Di negara kami tercinta ini Pak, mana yang disanjung tinggi Indonesia, hak asasi manusia Pak, itu yang kami perlukan Pak. Pemerintah yang mengayomi masyarakat siapa lagi Pak? Tidak mungkin negara lain mengayomi kami, karena kami adalah masyarakat Indonesia Pak. Karena itu Pak, marilah Pak, lihatlah kami Pak. Lihat kami masyarakat yang susah ini Pak. Jangan karena orang kaya Bapak membela yang banyak uang, masyarakat yang banyak ini Pak. Lihat kami Pak, lihat kami. Terima kasih Pak Bupati. Mereka percaya Bapak pasti juga mengasihi kami seperti kami mengasihi Bapak. Jadi sudah jelas ya. Jadi yang punya modal itu, yang di LAJ sama ABT itu bukan kita loh. Yang punya modal itu asik. Dia ada yayasan,
kemudian punya PT lagi, kemudian ada juga Michelin namanya yang produksi ban itu sebenarnya orang yang di atas itu baik, mungkin mau terima, tapi dalam pelaksanaannya di bawah tetap baik cara-cara intimidasi dipakai. Oke, silakan Bang Henry. Hidup petani! Hidup petani! Hidup masyarakat! Hidup rakyat! Oke, terima kasih kepada Bapak Kepolisian semua yang telah sempat menyambut kami dengan baik. Di sini saya harus menyampaikan bahwasanya, dan juga dari hati saya ingin bertanya, apakah memang benar pelangkat-pelangkat yang dipasang di lahan-lahan yang ada di perusahaan PT LAJ itu? Apakah benar itu pihak dari kepolisian yang memasang? Yang kedua, apakah panggilan-panggilan untuk kami petani, apakah memang dari kepolisian yang memberikan panggilan itu? Jawab! Katakan. Jadi begini, sebenarnya ini PT LAJ telah memanfaatkan situasi dan juga mengadu domba antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Kami tidak setuju dengan perbuatan PT LAJ itu. Hidup masyarakat! Mohon maaf dari Bapak Kepolisian. Pelangkat lahan yang dipasang ada 2. Kami bawa hari ini untuk sebagai barang bukti. Tolong dijawab! Hidup masyarakat! Hidup petani! Kami berharap tolong hentikan panggilan dan juga pemasangan plakat yang seperti ini. Mungkin kurang gajinya itu. Yang ada di kawasan petani pada umumnya kawasan PT LAJ itu. Jangan mendengarkan isu dari perusahaan bahwasanya masyarakat itu mempunyai lahan lebih dari 10 ataupun pegawai negeri yang punya. Fakta di lapangan, ukur! Hidup masyarakat! Sekian dan terima kasih. Silakan. Tolong dijawab! Polisian yang menyalahgunakan wewenang. Artinya panggilan-panggilan itulah yang menyatukan kaum tani hari ini. Setuju? Oke, masih ada lagi sebelum dijawab oleh perwakilan ini. Oke, ya, diceritakan. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian. Kami menyampaikan bahwasanya kami masyarakat Desa Pemayongan pada saat ini telah ditindas oleh PT ABT selama ini. Bahkan kami diadakan penangkapan yang tidak sesuai dengan kesalahan, yaitu orang pengimas dianggap pembakar dan orang menanam padi dilarang oleh ABT dan didampingi oleh Bapak anggota kepolisian. Kami mohon kepada Bapak Bupati, karena Bapak Bupati yang memberikan izin kepada perusahaan tersebut agar mencabut izin-izin perusahaan tersebut yang menjajah masyarakat Desa Pemayongan. Hidup petani! Apabila nantinya Bapak Bupati tidak mencabut izin perusahaan tersebut, jangan disalahkan masyarakat Desa Pemayongan. Apabila kami mengadakan tindakan sendiri. Dengan hormat saya sampaikan demikian dari saya, dari warga
Pemayongan. Masih ada perwakilan dari suku anak dalam dan suku Tulang Mama. Kemudian ya, silakan siapa? Suku anak dalam dulu atau Tulang Mama? Silakan. Silakan. Suku dalam. Bukan bapak-bapak yang didahulukan untuk mau memerangi masyarakat ini kayak seperti PBB. Kami penangkapan, saya katakan penangkapan yang imas itu bagaimana itu diutarakan oleh bapak polisi. Tanpa ada surat izin, tanpa ada keluarga yang tertangkap. Betul. Keluarga yang tertangkap tidak ada yang mengetahui. Kayaknya ini penangkapan ini lebih-lebih dari teroris. Tidak tahu keluarga, tidak tahu desa, dan tidak tahu RT-nya. Penculikan. Bagaimana saya tanya kudu sama bapak-bapak polisi di sini dulu. Yang menangkap polisi. Keluarga. Ini apa katanya ABT ini? Kami pemerintahan, siapa melawan? Banyak lagi di sini. Kita orasi di situ apa kata anggota ABT? Dia mencungmu. Betul. Dia mencungmu. Ketika bapak manajer ABT itu apa? Putar kepala mobil, tabrak semua masyarakat. Bagaimana pesan bapak? Hanya membela PT ABT. Lalu siapa? Mau tabrak semua masyarakatnya. Takkan bisa negara yang terdiri kalau tidak ada masyarakatnya. Ya? Tapi kami mohon dulu kepada Bapak, tolong dilepaskan dulu yang ditangkap, yang imas itu. Kasihanilah petani. Kalau dia membakar, tangkap. Tapi makin banyak beredar di ABT, makin banyak titik api. Masyarakat siap membakar, siap ditangkap. Terima kasih. Bukan petani membakar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Desa Pemayongan, masyarakat Desa Pemayongan, menghimbau dengan hormat kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Tebo. Dengan hormat, kami masyarakat Desa Pemayongan agar bertindak secara promoter. Jangan bertindak asal-asalan, membuat pamflet asal-asalan. Penangkapan orang yang bersalah, kalau menurut saya masyarakat bodoh, pasti ada surat perintah penangkapan. Pemberitahuan kepada aparat setempat. Tapi kalau NKRI bilang Polri itu oke, mantap. Jadi bapak-bapak yang kami hormati, tolong jaga kesatuan di dalam perbedaan kita ini. Bapak tidak akan jadi polisi kalau nggak ada orang tua. Orang tua bapak-bapak mungkin lebih daripada kami ini. Satu lagi kami himbau dengan bapak kepolisian, dengan hormat. Mungkin bapak udah berpangkat bribda ini. Anak saya belum tentu mungkin di atas bapak. Jadi tolong. Keluarga saya banyak, tapi kita dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mari kita jalankanlah peraturan itu. Yang kedua, jangan asal ada dikit pendatang yang haram, anak haram pendatang. Emangnya ini Belanda, Prancis? Itu Prancis dengan apa kau berusaha di Indonesia? Yang keempat lagi, tidak bisa tinggal di Desa Pemayongan. Ini kalau ada capil di sini. Tidak bisa tinggal di Desa Pemayongan kalau tidak punya KTP. Usir semua karyawan ABT, karyawan karena bukti itu nggak ada punya KTP di sana. Dan sekalian sama kami lahannya itu, kalau bisa gitu. Yang terakhir, kepada semua pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Tebo. Tebo ini indah, bagus, masyarakatnya adem ayam, ramah. Tetapi ada segelintir oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di dalam seluruh provinsi dan seluruh Kabupaten Tebo. Saya sudah 15 tahun tinggal di Kabupaten Tebo, tidak pernah berkesudahan masalah tanah. Ini kesalahan siapa? Pemerintah daerah.
memberikan izin prinsip atau izin apa segala macam, kami nggak tahu masalah itu asal dikasih. Masa dia apa? Diambil pindah dari Sumatera Utara kemarin, masih nggak ada di siapa Mayong di data apa? Database apa? Kemana Mayong termasuk, katanya itu termasuk desa yang paling suruh di Kabupaten Tebo, yang paling tua. Kok nggak dapat apanya? Petanya. Nah, ini ada Pak Nambela dulu waktu ngurus apanya saya. Jadi mohon Pak, dengan hormat, kami atas nama Desa Pemayungan, tolonglah. Yang terakhir, Bapak Bupati Pak Sukandar. Dulu Bapak ini waktu kampanye banyak segala macam. Ini itu begitu. Bapak yang terhormat, pimpinan Kabupaten Tebo, Bapak Sukandar yang kami hormati. Tolong Bapak berpikir. Kalau Bapak udah kaya raya, keluarga Bapak udah kaya raya. Kalau kami ini apalah kami di sana. Saya berbicara ini atas nama Desa Pemayungan. Bila besok saya diintimidasi, saya bertanggung jawab. Demi Allah, saya akan tinggal di Provinsi Jambi, Desa Pemayungan. Saya bertanggung jawab. Kami himbau semua bapak-bapak, gentleman lah, Satria jadi seorang Indonesia. Tolonglah Satria. Jadi sekian, bila mana ada ucapan saya, pembicaraan saya menyinggung perasaan Bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itulah saya manusia tidak berpendidikan, tidak pernah sekolah, harap maklum. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan oleh Bapak itu fakta kan? Ini kita tidak mengada-ngada kan? Oke, silakan Panji. Ini dari sebuah negara, nama kita Panji, dan perwakilan dari Pak Temenggung kami Lingkup. Jadi kita ada menyampaikan sepatah dua patah sama Bapak di wilayah Desa Pemayungan. Kami suku anak dalam ada di wilayah Desa Pemayungan. Kami mau pingin bercocok tanam dan kami tidak bisa diganggu ataupun digugat pihak perusahaan gitu. Karena kami mau belajar bercocok tanam untuk mencari kehidupan baru kami, Pak. Tolong PT APT Pak cabut izinnya. Tidak setuju kami didampingi oleh pihak perusahaan itu. Itu saya sampaikan. Ini saya menyampaikan dari Pak Temenggung kami Lingkup. Itulah yang bisa kita sampaikan sama bapak-bapak. Terima kasih Bang Panji. Itu jadi dari salah satu suku yang ada di Tebo ya? Mereka ada suku Kalamama, Dusun Semerampian, Desa Susu, Kecamatan Semai. Dengan saya dibentuk oleh pimpinan adat dari tahun 2014. Dengan saat ini saya kemarin itu kurang lebih hampir 2 tahun saya menjalankan tuntutan Perda wilayah untuk masyarakat adat Desa Susu, Dusun Semerampian. Jadi saat ini semua persyaratan sudah kami kasih sama Pak Bupati dengan Pak DPR. Kenapa sampai saat ini saya sudah berulang-ulang kali saya temui tim-tim, berapa kali saya bolak-balik ke kantor DPR untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi sampai saat ini belum ada dapat saya titik terangnya. Bahkan kalau saya susun di bawah dari Kadis, dari camat, mereka itu sudah sepakat untuk mendukung membuatkan perda itu. Jadi apa halnya? Kami ini sebagai warga negara Indonesia, Pak. Kalau dari kami itu dari tahun 80-an kami sudah tinggal di situ, cucuk tanam di situ. Jangan saat ini kami diakui sebagai warga negara Indonesia, tapi kalau tempat hidup kami tidak diakui oleh negara, apa bahasanya, Pak? Numpang kami di situ kan? Kami tidak mau menumpang, Pak. Titik darah kami tidak mau menumpang. Jujur, Pak. Sampai kapanpun titik darah kami tidak mau menumpang. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Saya harus bertemu dengan Pak Bupati atau Pak DPR pada saat ini. Selamat siang, Pak. Tuh, kalau di blok 1 Sosuo itu ada juga PT Alam Bukit 30. Jadi tutupan hutannya masih cukup bagus karena itu masyarakat adat. Jadi kalau menurut hemat kami, tidak usah diajari lah masyarakat adat itu jaga hutan. Tidak usah dibawa pengetahuan dari luar itu, tapi pengetahuan yang ada ini diangkat. Betul loh. Lain lagi dengan blok 2 di Pemayungan. 2015 terbit izin, tapi terbit izin di atas meja. Tadi tengok ada manusia di situ. Ada orang yang sudah hidup di situ.
Sebenarnya orang-orang ini pintar semua, pintar ngoloi, pintar bohongi. Tak ada mau fair. Kalau memang sudah ada orang di situ, dikeluarkan dari izin. Atur pakai skema yang ada, ya nggak? Nah, harilah lumayan tinggi. Kecamatan Pancang, Desa Basiban, Kecamatan Cimalir. Yang mau kami sampaikan keluhan kami pada saat ini, semoga Bapak Bupati dan Bapak-Bapak kepolisian menanggapi. Setahu saya, sejak tahun 2007, warga pendatang di Desa Basiban sudah menanam tanaman dan sudah mencicipi hasilnya. Selama ini kami merasa aman. Cuman di akhir-akhir ini yang jadi pertanyaan sama kami, Pak. Kok bisa-bisanya sawit sudah mau diakrek, ada susulan atau ada lahan-lahan yang dikuasai oleh PT Bali? Gimana selama ini? Kok bisa kami pun dapat izin mengelola lahan di sana itu melalui pemerintahan desa? Memang sampai desa. Memang kami buta hukum. Yang kami pertanyakan, Pak, itu aja. Kok bisa setelah 13 tahun, 15 tahun itu tadi di sana, bisa lagi mau diusir, bisa mau diambil haknya. Itu aja kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada lagi saya ucapkan sedikit lagi. Kayak seperti dibilang ke polisi kehutanan, orang pendatang itu harus mengurus surat izin. Polisi-polisi yang dari Medan kemarin ngurus surat indah ke Jambi ini. Kok nggak ngurus surat izin polisi-polisi yang dari Medan ke Jambi ini, ke Tebo ini, mungkin masyarakat juga nggak ngurus surat izin. Tapi saya katakan itu kepada Kristofan, ke negara mana lah kami ngurus surat izin? Ke negara mana? Atau ke Jerman, atau ke Belanda, atau ke Cina, atau ke Jepang? Apa ke situ kami ngurus surat izin anak pendatang mau ke Jambi ini? Nanti TKW ini apa? Tetapi mungkin bapak-bapak polisi sudah tahu. Mimas kita ditangkap, dibilang perambahan. Tengok kamu, illegal logging itu tiap hari illegal logging itu, tiap hari. Bahkan 50 mobil sasarannya kepada masyarakat. Kenapa masyarakat dikatakan itu menggundul hutan Bukit 30? Illegal logging menghabiskan itu. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa engkau ditangkap? Kenapa masyarakat ini masih ditangkap? Coba Bapak pikirkan. Padahal kita satu warga negara Indonesia loh. Hanya si Rama. Sudah bapak kan? Itu kami nih so di korek tanah, datang bapak polisi tangkap cucunya. Cucu kami masih diproses atau di sini nggak tahu kita. Masih ngoreng-ngoreng rumah. Tapi kalau begitu besar itu nggak ditangkap. Betul. Barang cuma di bawah. Maka kami mohon kepada bapak jangan ada ismenya, jangan ada irinya milik masyarakat. Tegakkan hukum. Mungkin orang-orang tua bapak-bapak dari kepolisian ini mungkin ada yang nggak petani, banyak petani. Anak saya juga ada yang polisi, ada yang TNI. Tapi saya petani. Betul. Anakku baru semua. Hidup petani! Hidup petani! Oke, masih ada lagi nak? Kalau udah ada, saya rasa sudah Berani ke bawah, Itu beraninya ke atas. itu sudah cukup. seperti Merdeka! Merdeka!
Ini kita ucapkan juga selamat datang kepada Pak Kapolres, Pak Gunawan, yang baru saja di Kabupaten Tebo. Mungkin beliau akan menanggapi apa yang jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tes 1 2. Tes. Dengar suaranya? Baik. Kalau tadi suara kurang jelas karena saya pakai masker, ya, masker. Jadi, ya, hak daripada masyarakat untuk penyampaian pendapat itu diatur oleh undang-undang. Jadi kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Tebo, ya, itu mengayomi masyarakat, memberikan waktu serta izin. Nah, akan tetapi dikarenakan pandemi COVID-19, maka surat yang rekan-rekan masyarakat, ya, dari wahli, dari masyarakat itu tidak bisa kami berikan izin karena memang, ya, yang tadinya diperbolehkan saat ini belum dibolehkan lagi. Dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru. Tiap kita berbicara, bernapas ini, ya, itu keluar droplet ataupun air, ya, cairan air, ya, dari tubuh manusia itu keluar droplet. Nah, itu kalau yang tanpa gejala, ya, mungkin di sini ada yang tanpa gejala satu aja, itu bisa jadi ratusan. Ya, iya kalau kita selamat. Saya kemarin baru sakit, makanya saya baru dilantik Senin kemarin. Harusnya dari bulan kemarin. Intinya dong. Ya, tolong masyarakat sabar, ya, sabar. Jadi kami sudah memberikan kesempatan pada rekan-rekan yang menyampaikan aspirasinya, ya, menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, sudah kami dengarkan semua. Sudah selesai kan? Semua sudah nyampaikan. Nah, sekarang tolong kita saling menghargai. Saya menganggap masyarakat Tebo sebagai saudara saya, orang yang harus saya lindungi, harus saya ayomi, harus saya sayangi. Kita harus saling menghargai, ya. Nah, pun tidak ada izin, saya tetap melaksanakan pelayanan, mengamankan. Oleh karena itu, tolong kita saling menghargai, ya. Nah, yang saya jawab adalah yang menjadi tupoksi saya, ya. Tadi ada yang berkaitan masalah hukum, ya Pak, ya. Ada yang ditanya, ada yang disampaikan, karena tadi banyak sekali. Mungkin saya mengingatnya dari mundur, dari yang terakhir disampaikan, katanya kalau polisi dari Medan harus ada izin apa enggak, itu, ya kan? Nah, itu berkaitan dengan itu yang bisa kami jawab. Kalau yang berkaitan dengan izin-izin, nanti ada dari Dewan atau dari pemerintah, ya. Jadi yang saya jawab adalah yang dari berkaitan dengan tugas pokok fungsi kepolisian, ya. Nah, apakah harus ada izin? Oh jelas, polisi kalau kemana-mana harus izin. Nggak bisa. Saya nggak diizinkan berangkat karena masih sakit waktu itu, COVID. Saya kena COVID. Setelah dapat negatif, swabnya negatif, baru saya dikasih izin ke sini. Walaupun saya sehat, tanpa gejala, anak-anak saya juga tanpa gejala. Tapi kalau kita patuh pada aturan, ya itu ya.
Kalau aturan yang mengikat itu sama Pak. Saya juga terikat peraturan. Kalau saya salah, saya diperiksa. Banyak di berita, ya. Kalau yang pejabat diperiksa banyak, ya. Jadi semua nggak ada itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya. Nggak ada niatan seperti itu pemerintah, ya. Aturannya ada semua. Kalau pejabat salah, tetap aja kita diperiksa, ya. Bisa lihat di Google, ya. Jadi jangan memprovokasi bahwa tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya juga kalau salah saya diperiksa. Saya siap diperiksa. Ya, tolong jangan memprovokasi. Kemudian berkaitan dengan teknis-teknis penyidikan akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim. Ya, Kasat Reskrim kalau salah diperiksa juga sama. Manusia juga, jabatannya sama. Ya, kita bisa dicopot, bisa dipecat, sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu, sama kedudukannya di mata hukum. Sama, kita kena COVID juga sama. Bukan berarti aparat ini beresiko. Nanti bapak Satpol PP ini yang di depan pulang ke rumah, ya, karena mungkin bapak ibu kuat, ya kan, kerja di ladang tanpa gejala. Nah, Satpol PP kuat, tapi saudaranya mungkin ibunya sudah tua, punya penyakit. Nah, itulah kenapa kita tidak memberikan izin. Ya, paham ya? Nah, baik, ini nanti ada Kasat Reskrim menjelaskan yang tadi disampaikan. Ya. Nanti juga kalau mau ada perwakilan, ya, kurang jelas dengan penjelasan kami, ya, dari penjelasannya asisten, mau menghadap, kita berikan kesempatan untuk perwakilan, ya. Sebentar kita berikan kesempatan untuk Kasat Reskrim menjelaskan apa-apa tadi yang sudah disampaikan, ya, biar jelas semua kita paham, nggak ada lagi memprovokasi, ya, bakar-bakar hal-hal yang tidak benar, ya. Oke. Baik, Pak Kasat. Salam, selamat siang untuk rekan-rekan. Salam. Jadi saya di sini akan menjelaskan terkait dengan pertanyaan rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan penangkapan, di mana rekan-rekan tadi sampaikan penangkatan harus ada surat penangkapannya. Betul. Dan saya mengiyakan. Kami bergerak diatur oleh undang-undang. Tidak boleh semena-mena asal tangkap apa segala macam. Namun berbeda apabila penangkapan itu tertangkap tangan. Nah, tidak mungkin kita sebagai contoh, ini sebagai contoh, bukan saya menyamakan, tidak. Kalau di depan mata kita ada pencuri, tidak mungkin kita ke kantor dulu buat surat penangkapan, tidak mungkin, pasti kita tangkap. Kita tangkap, kita cari segala macam, kemudian kami kirim surat pemberitahuan. Ini kan karena Mang Imas, Pak. Sebentar. Jadi makanya tadi saya bilang jangan bahasa saya ini. Kasih yang contoh saya ini bukan berarti teman rekan-rekan ya seperti itu. Saya hanya contoh gampang saja, ya. Jangan dengan bahasa saya seperti ini langsung rekan-rekan bilang teman saya tidak mencuri. Bukan, saya tidak bilang teman rekan-rekan mencuri, tidak. Ya, ada tahapan-tahapan prosesnya. Yang maksudnya kejadiannya saat itu ya harus ditangkap saat itu. Saat itu ya tertangkap tangan. Menyusul gitu. Maksudnya tertangkap tangan. Ada izinnya lah, Pak. Di masyarakat. Jangan apa Mang Imas itu ditangkap ya, Pak? Dibiarkan semak. Sama RT nggak ada bilang kepolisian, Pak.
Jadi semua ada tahapannya masing-masing, Bapak. Ya, proses kami, tahapan yang kami lakukan, kami juga diawasi di Polres, ada Propam, ada Siwas, di Polda juga ada Paminal, ada Iwasda, itu yang mengawasi kami. Ya, saya yakin, saya beri kepercayaan pada rekan-rekan bahwa apa yang kami lakukan insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Ya, ada tahapan-tahapannya. Kalau rekan-rekan berpikir bahwa kami ada salah dalam tahapan-tahapan, yang bisa mengajukan, itu juga sudah saya jelaskan ke kuasa hukum. Ya, kalau merasa apa yang kami lakukan ada salah, ada jalur-jalurnya. Bisa dilaporkan ke Propam, bisa dilakukan pra-peradilan untuk menggugurkan apa yang telah kami lakukan. Nah, semua ada prosesnya. Nah, kami tidak mungkin menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Saya juga sampaikan ke rekan-rekan penyidik bahwa apa yang harus kita lakukan tetap jangan semena-mena. Kita di sini untuk melayani. Melakukan penegakan hukum ya untuk melayani juga, bukan untuk kita mengintimidasi segala macam. Saya yakinkan rekan-rekan, apabila ada anggota saya melakukan intimidasi, laporkan ke saya. Saya jamin tidak ada dari anggota saya, yaitu anggota reskrim, pada saat memeriksa melakukan intimidasi. Tidak, saya yakinkan. Mungkin itu terkait dengan yang pertama, terkait dengan proses penangkapan. Kenapa pada saat kita tangkap itu tidak ada surat penangkapan? Karena namanya melakukan penangkapan ya tidak harus seluruh kepolisian, masyarakat pun kalau melihat tindak pidana boleh untuk menangkap, tidak harus kami. Ya, masyarakat juga harus membantu kami juga. Kami membantu rekan-rekan, rekan-rekan juga bantu kami, karena kami juga terbatas. Tidak mungkin ya kami bisa keliling. Itu untuk terkait dengan penangkapan. Saya tekankan, saya yakinkan ke rekan-rekan, apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur undang-undang. Nah, kalaupun rekan-rekan merasa kami tidak sesuai dengan aturan yang ada mekanismenya. Rekan-rekan bisa melalui kuasa hukum gugat kami di pra-peradilan atau laporkan ke Polda, gugat kami juga seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan yang dibawa oleh rekan-rekan, itu sudah jelas tulisannya, lahan ini dalam pengawasan, tahap proses penyelidikan, ya. Bukan tahap penyidikan, tahap penyelidikan. Jadi rekan-rekan harus membedakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ya masih belum tahu benar siapa yang benar, siapa yang salah. Kami harus periksa kembali. Apa yang kami lakukan karena ada laporan. Nah, kami datang ke sana, kami lakukan penyelidikan supaya sengketa ini bisa selesai. Kami dudukkan bersama. Siapa yang punya lahan, ayo duduk. Siapa yang melapor, ayo duduk. Mana yang benar ini? Ayo silakan. Silakan berbicara. Mana yang benar, mana yang salah? Mana bukti-buktinya? Jadi kami undang klarifikasi. Bukan kami bilang bahwa yang menduduki lahan salah, tidak. Saya yakinkan bahwa tidak. Karena kami harus konfirmasi lagi. Yuk, ini lahan siapa? Ini mulai kapan digarapnya? Ini siapa yang menguasai? Mana surat-suratnya? Mana ininya? Yang melapor juga seperti itu. Apa alasanmu mengklaim itu lahanmu? Mana ini buktinya mana? Ya, seperti itu. Kami klarifikasi kedua belah pihak. Tidak asal kami main tangkap apa segala macam, tidak.
Itu sih di situ sudah jelas proses penyelidikan. Proses penyidikan bukan proses yang mengatakan bahwa rekan-rekan salah, tidak. Kami harus periksa lagi. Mana buktinya? Kalau memang salah, apa buktinya? Cukup tidak? Kami pun harus nyari 2 alat bukti. Tidak, kalau cuman hanya satu, cuman hanya pengakuan saja, kami tidak bisa untuk bertindak. Kami harus cari 2 alat bukti itu. Kalau tidak terbukti ya tidak. Ya, seperti itu. Apa yang kami lakukan? Kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kami menegakkan hukum, memberi kepastian hukum juga, ya, untuk kita bersama, supaya rekan-rekan juga tenang untuk bekerja, mungkin pihak yang lain juga tenang untuk bekerja. Jadi biar sama-sama bekerja enak. Jadi untuk yang tahap itu saya sampaikan ke masyarakat bahwa itu masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih belum bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar. Masih tahap klarifikasi. Itulah perlunya kami, ya, masyarakat, rekan-rekan datang. Klarifikasi, Pak, ini lahan saya loh, Pak. Saya sudah lama di sini, Pak. Saya dapatnya dari sini, Pak. Kami butuh itu. Kami butuh itu untuk menjawab. Sama juga seperti rekan-rekan. Kalau rekan-rekan merasa dilakukan sewenang-wenang segala macam, laporkan ke kami. Saya jamin saya proses. Siapapun itu. Saya, Pak Kapolres sudah menjamin, ya, Pak Kapolres, pimpinan tertinggi kami, Kepolisian Tebo ini, kami jamin rekan-rekan datang ke kepolisian, lakukan laporan. Nah, siapapun yang mempersulit, rekan-rekan bisa laporan langsung. Pintu kami terbuka, ya. Jadi ya, tempat lapornya di kantor polisi. Masa ke sini meriksa? Nggak ada printer, nggak ada laptopnya di sini, Mas. Datang ke kantor polisi, ya kan? Tenang aja, datang kantor polisi, kita layani, ya kan? Nggak akan diminta uang. Ini tidak tahu masyarakat ditegakkan di lahannya masing-masing. Tadi, ya, kita kasih sempat mau lapor, salah tempatnya, bukan di sini lapornya di kantor polisi. Nanti yang terima anggotanya Pak Kasat, ya. Silakan dilanjut Pak Kasat. mungkin untuk jawaban 2 itu terkait dengan proses penyelidikan, terkait dengan plang itu, saya sudah jelaskan bahwa ini masih dalam tahap proses penyelidikan. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat. Karena kami tidak bukan ini. PT ABT pernah memberikan surat edaran bahwasanya dia tidak akan melakukan penggusuran, pengambilan paksa lahan. Tetapi ketika ada rekan kami yang mengimas, kenapa ditangkap? Makanya kan tadi sudah saya sampaikan di awal yang di mana dia sekarang? Di awal kan tadi sudah saya sampaikan bahwa proses ini sudah kami laksanakan. Proses demi proses kami laksanakan. Tidak, tetap dalam rule undang-undang. Kami tidak mungkin menegakkan hukum tanpa bentar, makanya rekan-rekan, ya kan kita sama-sama ini. Siapa yang ngasih makan itu?
apakah orang ngimas ladang ya Pak? Saya tanya Pak. Makanya terkait dengan itu kan ada Siapa yang proses-prosesnya. melaporkan Pak? Bahwa pada saat kejadian itu, Siapa yang melaporkan Pak? iya makanya kan kami kan patroli di sana. Iya. Kami patroli di sana pada saat kami sana melihat fakta-fakta yang ada, Orang ngimas. masalah seperti itu kan ada prosesnya. Makanya jadi ini loh, bentar. Semua setiap tahapan pasti kami kirim. Apa salahnya? Apa ininya? Pasti kami menjelaskan. Sampai mati. Dengar. Masa orang kerja ditangkap? Dengar. Tadi kan udah dijelaskan Pak. Udah coba masyarakat semua. Dengar lu. Kita dengar dulu. Kagak ada orang mundur. Kan sudah disiapkan senjatanya. Kalau memang pada proses penangkapan itu salah, kan ada proses juga bisa ngadu ke propam, bisa pra peradilan. Itu. Dengar dulu ya. Halo sabar. Iya, biar di depan bicara. Petani. Makanya dari awal mungkin Bang Abdullah tahu ya, saya juga ya bantu terkait dengan masalah dengan WKS kemarin pun kami bantu. Saya cari jalan tengahnya. Saya tidak ada sama sekali berpikiran bahwa ini bisa diproses, yang ini tidak bisa, tidak. Semuanya pasti kami proses. Dan juga kalau rekan-rekan menyatakan bahwa kami salah dalam proses itu, seperti tadi disampaikan, ada tahapan-tahapannya. Rekan-rekan bisa laporkan saya. Proses, kalau memang proses saya salah, Pak, ini Kasat Reskrim semua-mana. Pasti saya diproses, pasti saya akan diperiksa. Biar jangan panas yang ngomong. Nanti tinggal saya menjelaskan bagaimana prosesnya itu. Biar mediasi ngomong. Saya harus mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan oleh saya dan juga anggota saya harus dipertanggungjawabkan. Saya insya Allah ya, saya bekerja lillahi ta'ala tanpa saya berpikir bahwa ini orang besar yang menguntungkan saya, ini orang kecil yang menguntungkan saya. Tidak. Di sini yang rawan Pak, ya. tunjukkan satu saja undang-undang yang melarang orang itu ngimas ladangnya Pak. Kalau ngimas ditangkap Pak. Makanya itu kan pada saat kami tangkap kan kami kan klarifikasi. Sampai sekarang dilepaskan. Ini benar nggak? Ini lahannya benar nggak? Apa buktinya lahannya? Ini ada izinnya. Ini izin seperti itu. Jadi tolong terkait dengan tahapan-tahapan itu kami jalankan. Ya, untuk proses bagaimana itu kan nanti kan masih ada tahapannya lagi. Kan masih ada tahapan penuntutan, nanti baru ada tahapan di pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan itu tidak bersalah, pasti akan dibebaskan. Kapan? Pasti. Jadi proses ini pasti kan ada tahapan-tahapan di kepolisian, nanti baru dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan nanti baru di pengadilan. Kenapa tidak? Izin ABT itu hanya izin penunjukan, bukan pengukuhan. Seharusnya 1 tahun sebelum dia itu dikukuhkan, seharusnya izin dia dicabut. Kenapa udah 5 tahun lebih sampai sekarang dia masih operasi di situ, Pak? Kalau Bapak bicara izin. Makanya ini ada prosesnya. Iya, saya tahu. Makanya masalah proses ini. Pokoknya saya yakinkan kami dalam posisi benar-benar posisi netral. Bertani itu harus berizin, Pak. Kami mau bertani di Indonesia misalnya, saya mau di Amerika. Apa saya harus berizin, Pak? Oke, tenang. Ada yang menjawab. Slow. Tenang. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Kasat Reskrim, dan Bapak-Bapak hadirin yang saya hormati. Kebetulan yang Pak Kasat klarifikasi, kebetulan saya tim advokasi hukumnya, itu kebetulan kader kita dari PDIP, Pak, ya. Itu pada saat pileg tahun yang lalu, sesuai informasi investigasi saya dengan saudara keluarganya, itu benar Pak mengimas. Saya sudah tahu yang itu Pak Kani.
Bagaimana prosesnya Pak? Tangkap tangan seperti apa gitu. Suaranya. Jadi yang kita maksudkan, Tidak punya Pak Polisi itu. Kembali baik. Suaranya. saya udah coba itu ya untuk koordinasi ke penegak hukum. Jadi yang saya pahami juga secara umum Pak Kapolres, itu benar adanya itu masyarakat kita itu pas mimas, bukan menumbang lahan gitu ya. Dan dia gajian itu orangnya di lahan orang gitu. Saya udah coba untuk bagaimana cara di Polres itu 3 minggu yang lalu itu. Jadi saya mohon juga kepada Pak Kapolres, kebetulan Pak Kapolres masih baru bertugas di Polres Tebu, mohon kebijakannya Pak, karena ini merupakan itu anaknya juga sama istrinya Pak, itu nggak makan lagi itu. Karena masih diproses di Polres. Seperti apa penyidikan lanjutannya kita buka Pak. Nanti kami keluar dari sini, harap tenang. Tenang. Jadi kami dari tim advokasi PDIP ya, kita mohon dengan sangat kebijaksanaan dari Pak Kapolres nantinya tentang masalah yang namanya Sarinil Siregar. Karena dari proses hukumnya Pak yang kita pahami, benar yang disampaikan Bapak tadi sama Ibu itu tadi Pak. Itu pada saat bekerja menebas upahan, kalaupun tertangkap tangan yang bagaimana, apakah illegal lobbying itu tidak Pak. Jadi mohon diambil satu solusi bagaimana ini penegakan hukum itu tidak serta-merta harus tegak habis Pak gitu ya. Karena terjadi juga di situ pelanggaran HAM. Saya udah coba nego untuk di Polres itu kemarin itu. Sampai saya menghadap dengan Pak Waka, Pak Ipan. Saya tim advokasi hukumnya PDIP. Itu kader kita Pak. Saya mohon, makanya saya sampaikan di sini. Kebetulan tadinya jangan dibuka di sini. Kita udah coba negosiasi Pak. Jadi oleh karena itu, saya mohon dengan hormat kepada Pak Kapolres dan Pak Kasat, tolong dipilih kembali Pak penyidikannya seperti apa itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ayo sama-sama berjuang. Tadi sebentar, saya bicara sebentar ya Pak ya. Bapak mau ngomong saya paham. Saya kasih waktu setelah Tenang dulu ya, sabar. Bapak tadi selaku kuasa hukum, ya kan? Tim advokasi ya, selaku tim advokasi ya, minta kebijakan sana, ya kan? Nah, baik Pak. Jadi begini Pak. Masalah hukum seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasat, ya, itu ada jalurnya, ada aturannya. Kalau nggak benar, silakan dilapor Pak. Lapor. Kalau saya nggak berani saya bikin kebijakan yang melanggar. Saya penegak hukum, masa melanggar hukum? Bikin kebijakan sendiri. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak bisa bikin kebijakan yang itu melanggar hukum. Ada aturannya sudah. Jadi tolong diikuti. Demikian. Ya, Pak Kasat mau ada yang bicarakan. Izin sebentar Pak Kapolres, belum dijawab Pak Kasat. Begini Pak Kapolres, kita bukan adu debat di sini. Saudara tenang dulu. Maksud saya begini Pak Kapolres, tentang masalah ini. Itu izin ABT itu 2015 Pak. Izinnya masyarakat di sana sebelum 2015 sudah di situ masuk. Kalau tertangkap tangan seperti apa? Apakah ilegal lobbying? Kalau dikatakan itu pembarukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, di mananya korelasi daripada sisi hukumnya itu loh. Karena bekerja di lahan itu dan upahan itu yang sangat miris hati kita. Saya kira demikian Pak. Tidak usah kita debat hukumnya di sini Pak. Jumpai Bupati Pak. Baik, sebentar. Saya tawarkan ini dari Dewan siap menerima perwakilan. Siapa yang ditunjuk untuk mewakili? Karena sudah siap dari.
Terima kasih Pak Kapolres. Jadi dengan kesepakatan kita, kalau di surat balasan dari pemberitahuan kita itu kan minimal 20 orang. Tapi hari ini diminta 5 orang. Kayak mana? Karena kalau 5 orang mungkin tidak ada mewakili semua Pak Kapolres. 20 orang dari Halo tes. Halo, saya mohon teman-teman tenang sebentar. Saya mohon pengertiannya. Begini, kalau kita di sini kan pertama ya karena banyak mungkin kita tidak bisa menemukan solusi terbaik terkait yang diajukan teman-teman. Jadi kami dari DPRD siap memfasilitasi, nanti perwakilannya minta 10 orang dan tidak semuanya bicara 10 orang, siapa yang ditunjuk nanti saya fasilitasi di sana, pihak Pemda juga ada pihak keamanan ya Polres bisa kita bersama di sana. Kalau sini mungkin kita tidak temu karena cuaca panas, situasinya seperti ini malah jadi repot nantinya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman ambil 10 orang perwakilannya, nanti kita fasilitasi di DPRD Kabupaten Tebo. Ya, siap. 20 orang Pak. Mohon maaf Pak, bisa ngerti tidak? Kami minta 10 orang Pak, ruangan kami terbatas. Kalau Bapak maksakan 20 orang, kami juga tidak layani. 10 orang. Mohon maaf, yang Bapak tuntut ini salah. Ngerti tidak Bapak? Ini tidak kewenangan pemerintah daerah loh. Ini pemerintah pusat. Kami hanya memfasilitasi kamu yang ada di daerah Tebo. Nampung aspirasi akan kami sampaikan. Kalau kamu tidak mau ya sudah. Pulang. Slow, santai. Itu memang betul itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi hari ini kan kita cuma minta rekomendasi. Kalau diatur dalam PEM 45 KLHK itu untuk salah satu penyelesaian konflik itu rekomendasi dari pemerintah daerah. Bisa itu pencabutan izin sama pengurangan izin. Kalau dapat rekomendasi, artinya tugas kita biarlah kita yang akan mengadvokasi sampai ke KLHK. Setuju? Kita cuma minta surat rekomendasi. Setuju atau tidak? Nah, sekarang tadi 10 orang. Semalam kita sudah diskusi dan disepakati siapa yang akan masuk. Nah, yang paham persoalan dan tahu apa yang jadi tuntutan. Jadi tidak ada berubah, tidak ada ke kiri ke kanan, tidak ada si A, si B, si C. Oke? Ini perjuangan rakyat. Nah, kita sudah sepakat untuk tertib. Kalau memang ada perwakilan agak, yang lain tunggu di luar istirahat. Apapun yang jadi keputusan disepakati. Sudah. Kalau untuk perwakilan